Pernah kepikiran nggak sih kalau ternyata ada semacam peta jalan Islam yang memandu kita menuju akhir dunia? Nah, hari ini kita akan coba mengulik pertanyaan menarik itu. Coba deh Anda lihat, gimana kalau akhir dunia itu ternyata bukan lagi sebuah misteri besar, tapi sebuah, ya semacam itinerary yang sangat detail. Bagan rumit di depan kita ini seolah-olah menjanjikan urutan yang pasti loh, mulai dari perang-perang besar sampai kapan tokoh-tokoh utamanya akan muncul. Nah, dari sinilah penelusuran kita kali ini dimulai. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Dari mana sebenarnya datangnya peta jalan yang bisa dibilang cukup kontroversial ini? Nah, sumber kita hari ini adalah sebuah buku yang cukup populer dari Mesir, judulnya Umur Umat Islam and Munculnya Dajjal, karya Amin Muhammad Jamaluddin. Buku ini mencoba melakukan sesuatu yang, sangat berani, yaitu menghitung sisa umur umat Islam dan membuktikan kalau kita ini sudah ada di ambang peristiwa-peristiwa besar terakhir. Jadi, poin utamanya tuh begini. Si penulis ini berpendapat, bukan cuma umur umat Islam itu bisa diprediksi, tapi semua tanda-tanda kecil yang dinubuatkan itu katanya sudah terjadi. Artinya apa? Artinya kita sekarang tinggal menunggu tanda-tanda besarnya aja. Wah, ini klaim yang sangat-sangat kuat kan? Eits, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu istilah kunci yang perlu kita pahami betul. Ummah. Ini bukan berarti seluruh umat manusia ya, tapi secara spesifik adalah komunitas umat Islam. Jadi, waktu buku ini ngomongin umur umat Islam, yang dimaksud adalah jangka waktu spesifik dari komunitas ini aja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling memicu perdebatan dari seluruh isi buku ini. Ini kan pertanyaan utamanya ya. Banyak banget yang meyakini kalau pengetahuan soal masa depan, apalagi akhir zaman, itu kan cuma milik Tuhan. Terus kok bisa ada orang yang coba-coba menghitungnya? Nah, penulis buku ini sadar betul soal kritik ini dan dia sudah menyiapkan argumen buat menjawabnya. Pembelaan pertama dari si penulis ini, jujur, cerdik banget. Dia bilang, "Hey, saya ini bukan yang pertama loh." Dia cuma melanjutkan diskusi yang sudah dimulai oleh para ulama klasik yang sangat dihormati. Argumen ini seolah-olah menantang balik. Kalau mau bilang metode saya salah, ya berarti Anda juga harus menyalahkan ulama-ulama besar itu. Yuk kita lihat lebih detail gimana cara penulisnya membela metode perhitungannya ini. Jadi penulis menyusun pembelaannya dalam 3 langkah yang sangat rapi. Pertama, konsepnya itu valid secara teologis. Kedua, metodenya sudah pernah dipakai sebelumnya. Dan ketiga, sumber-sumber yang dia pakai itu diizinkan. Coba kita bedah satu persatu. Langkah pertama, dia bilang kalau gagasan tentang umur sebuah umat itu sendiri akarnya kuat banget di sumber utama Islam. Dia mengutip ayat Al-Quran yang bilang setiap umat itu punya ajal atau batas waktu. Dan juga hadis yang secara terang-terangan membandingkan umur umat Islam dengan umat-umat sebelumnya. Jadi konsepnya ada dasarnya. Langkah kedua, dan ini bagian penting dari argumennya, penulis nggak mengklaim dirinya sebagai penemu metode ini, malah dia merujuk ke nama-nama besar dalam sejarah Islam. Ini bukan nama sembarangan loh, dengan mencantumkan mereka, penulis mau menegaskan kalau melakukan perhitungan semacam ini tuh bukan hal yang aneh atau baru. Nah, untuk membuktikan argumennya tadi, dia nggak cuma sebut nama, dia langsung mengutip salah satu ulama besar itu, Imam As-Suyuti, yang ternyata juga pernah melakukan perhitungannya sendiri dan sampai pada kesimpulan kalau umur umat Islam ini nggak akan lewat dari 1.500 tahun. Ini dipakai sebagai bukti kuat kalau metode perhitungan ini tuh punya jejak sejarah. Pembelaan terakhirnya ini menjawab soal penggunaan sumber-sumber non-Islam. Penulis berargumen kalau ada sebuah hadis yang secara spesifik mengizinkan untuk menyampaikan narasi dari Bani Israel atau ahli kitab, tapi dengan catatan, tujuannya itu untuk belajar dan mengambil pelajaran, bukan untuk menelan mentah-mentah teologi mereka. Oke, setelah kita paham metodologi dan pembelaannya, sekarang mari kita lihat gimana sih urutan kejadian di akhir zaman yang dipaparkan di dalam buku ini. Tokoh utama pertama yang akan muncul dalam urutan ini adalah Imam Mahdi. Dia digambarkan sebagai sosok pemimpin yang akan menyatukan umat Islam dan menegakkan keadilan di seluruh penjuru dunia, terutama setelah masa-masa penuh kekacauan dan penindasan. Lalu ada tokoh antagonis utamanya, yaitu Dajjal. Bisa dibilang dia ini adalah penipu ulung. Dia digambarkan punya kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan keajaiban-keajaiban palsu, menipu banyak sekali orang untuk jadi pengikutnya, dan membawa penderitaan yang sangat besar.
Nah, ini dia garis waktu peristiwa-peristiwa puncaknya menurut buku itu. Semuanya dimulai dengan kemunculan Al-Mahdi, ini kemudian diikuti oleh sebuah perang global yang sangat dahsyat, namanya Al-Malhamah Al-Kubra. Nah, di puncak kekacauan itulah Dajjal muncul. Penyelamatan baru datang ketika Nabi Isa, atau Yesus, turun kembali ke bumi untuk mengalahkan Dajjal. Setelah itu semua barulah muncul tanda-tanda terakhir yang udah nggak bisa diubah lagi, contohnya seperti matahari terbit dari barat. Oke, jadi setelah semua prediksi ini, apa sih sebetulnya tujuan buku ini? Apa cuma mau bikin kita takut? Coba kita lihat. Nah, ini dia inti pesannya. Penulisnya menegaskan kalau tujuan dari semua pengetahuan ini bukan untuk bikin kita jadi pasif atau putus asa. Justru sebaliknya, ini dimaksudkan sebagai pemantik, sebagai sebuah motivasi supaya kita memperbaiki diri. Jadi, pada akhirnya, buku ini memposisikan dirinya bukan kayak bola kristal peramal, tapi lebih seperti sirene peringatan. Tujuannya adalah untuk membangunkan pembaca dari kelalaian dan mendorong mereka untuk memperkuat iman dan amal sebagai bekal menghadapi masa-masa sulit yang sudah diramalkan. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan bersama. Apakah melihat ramalan-ramalan seperti ini seharusnya bikin kita jadi takut sama masa depan? Ataukah sebaliknya, justru memperkuat keyakinan kita dan menginspirasi kita buat jadi lebih baik di masa sekarang? Jawabannya menurut penulis ada di tangan kita masing-masing. Terima kasih sudah menyimak.